Yang haus dan lapar sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Terima kasih buat Bapak Gembala memberikan saya sharing firman tentang bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia dimulai dari keluarga. Kisah 1 ayat 8 dikatakan, maka engkau akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Berarti apa? Kita menjadi garam dan terang dimulai dari keluarga kita. Bahkan Alkitab berkata seorang pemimpin jemaat tidak layak memimpin jemaat kalau tidak bisa memimpin keluarganya. Jadi kalau saya tidak bisa memimpin keluarga saya nggak layak ada di sini. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara bahwa saudara merindukan yang pertama adalah pemulihan keluarga. Matius 5 ayat 13-16 bicara garam dan terang dunia. Ayat 16 dikatakan lewat perbuatan baik garam itu dirasakan. Yang paling merasakan kita pertama istri, suami, anak-anak, mertua. Itulah garam. Saudara adalah garam dunia. Saudara punya rasa. Katakan saya punya rasa. Karena garam. Garam kalau nggak ada rasa tawar dibuang, diinjak-injak. Saya pertanyaan, apa rasamu di keluarga mertuamu? Apakah mertuamu merasakan engkau anak Tuhan Yesus? Karena jangan sampai banyak ibadah, tapi mertua kita, jumpa kita muntah-muntah dia. Jangan sampai iparmu, edamu, bapak udamu, mak tuamu, jikim, jiku, tuakim, tuaku, siapapun ipar-ipar saudara. Ketika aku duduk di satu tempat, aku langsung punya mindset, aku garam. Mertuaku laki-laki Muslim, mertuaku perempuan Katolik, iparku ada yang dari Buddhis, ada banyak agama di keluargaku. Tapi ketika aku duduk, saya diingatkan Tuhan, engkau garam, punya rasa. Karena saya tidak bisa mengkhotbah dia langsung. Tapi lewat rasa hidup saya, dia bisa merasakan Kristus ada dalam saya. Amin. Saya berdoa, kalau selama dengar khotbah ini mana tahu keluargamu ada bermasalah, ada yang berselingkuh, ada yang bercerai. Saya mau katakan apapun dosamu, Tuhan mengampunimu. Yang penting kata perempuan kepada yang berzina itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Di Alkitab yang satu dosa yang tidak diampuni, menghujat Roh Kudus. Apa itu menghujat Roh Kudus? Tidak percaya Tuhan Yesus. Selagi engkau masih percaya Tuhan Yesus, dosa apapun, Pak aku dulu bercerai, Tuhan mengampunimu. Kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Jangan lakukan lagi. Jangan mengulangi dosa yang sama. Saya rindu hari ini membagikan spirit family values. Nilai-nilai luhur, prinsip-prinsip dalam berkeluarga. Yang pertama saya akan memberikan satu gambaran betapa pentingnya mother, children. Ya, untuk kita hidup di dalam happy family, penuh dengan gaya hidup Kristus. Saya percaya lewat firman ini kita bisa diberkati. Yang pertama kita akan belajar bahwa Allah menciptakan keluarga itu adalah desainnya adalah desain sorga. Jadi sorga itu ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, setara ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Trinitas, tiga pribadi, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi Allah kita Allah Tritunggal. Dia menggambarkan bahwa hubungan di sorga itu ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Hubungannya sangat indah. Mereka satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Begitulah Allah mendesain keluarga. Keluarga itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi keluarga itu idenya Allah. Bahkan keluarga dulu ada baru gereja. Makanya jangan salah, melayani keluarga dulu baru melayani gereja. Bilang sebelahnya, melayani keluarga dulu, baru gereja. Ayo, di sini semuanya sopan-sopan, lemah lembut. Nah dalam Kejadian 1 dikatakan jelas, berfirmanlah Allah, baiklah kita, Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Putra. Menjadikan manusia, keluarga Allah di bumi. Menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi, beranak cuculah, berlipat gandalah dari generasi ke generasi. Saudara, kalau kita lihat di sini adalah dari semua ciptaannya, dia hanya mengatakan manusialah gambar dan rupanya. Bahkan kita lebih mulia dari
malaikat. Karena kita gambar dan rupa Tuhan. Jadi sebenarnya kalau orang mau lihat Tuhan Yesus, lihat wajahmu. Coba lihat kiri kanan wajah Yesus atau wajah yang lain. Saudara, benar. Saudara, orang pertama yang jumpa dirimu kan orang pertama lihat wajahmu, betul nggak? Ya dong. Mana mungkin lihat pinggang, lihat dompet. Pasti yang pertama lihat wajah. Saya berdoa setiap kita sama-sama menggambarkan hubungan dengan Allah. Saya tidak tahu sebagaimana keluargamu. Yang pasti keluargaku juga pernah broken. Keluargaku pernah titik terendah. Kami pernah yang namanya gontok-gontokan. Pernah mengalami putus asa. Pernah sama-sama minta cerai. Hopeless. Gak gampang mempersatukan dua pribadi menjadi satu kesatuan. Gak gampang. Makanya anak muda, anak gadis, be careful dalam pernikahan. Menikah sebentar memberkati. Ya Pak Benur, sebentar kita memberkati. Mempertahankan pernikahan ini. Bagi saudara yang sudah mengalami perceraian, paling tidak kasih karunia Tuhan cukup bagimu untuk pengampunan. Jangan berbuat lagi. Belajar dari yang kegagalan itu. Saya belajar, sampai saya belajar ke sekolah teologi ya, pastoral konseling keluarga, 2,5 tahun. Saya belajar tentang istri, saya belajar tentang anak-anak, saya belajar tentang menikah. Untuk mempelajari istri saya perlu duduk 2,5 tahun. Makhluk apa itu? 2,5 tahun mempelajari dia. Banyak buku, banyak seminar. Gak gampang. Tapi setelah saya pelajari, puji Tuhan, saya praktekkan. Keluarga kami selamat. Anak-anakku jadi berkat. Memimpin pelayanan dengan luar biasa. Yang satu yang anak gadis memimpin 800 jiwa-jiwa pemuda. Yang anak muda memimpin 50 jiwa-jiwa anak SMP, SMA. Kami bertiga menjadi leader. Kami kalau duduk di meja makan, kami bicara tentang pelayanan. Keluarga kami dipulihkan, menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, kalau situasimu saat ini mengalami kelemahan, don't worry, Jesus love you. Tuhan mau mengangkat engkau pada hari ini. Tuhan mau memulihkan. Makanya kita akan belajar strategi utama iblis menghancurkan keluarga. Yang pertama adalah keluarga tidak menguasai emosi. Marah-marahan. Saya kalau lihat gambar ini, saya juga pernah di posisi ini. Siapa yang pernah posisi ini menikah, marah-marahan, kau apa maunya? Istri juga bilang, mau apa? Saya jujur, saya pernah. Bisakah yang jujur pernah mengalami itu coba angkat tangan? Pernah ngamuk-ngamukan? Yang pernah coba angkat tangan? Sebenarnya kalian yang cocok khotbah di sini. Banyak kali yang nggak pernah. Udah salah mengundang kalian ini. Kalian mengundang orang yang hancur loh, saudara. Harusnya yang khotbah ini yang nggak pernah berantem. Waduh pernah, waduh itu. Sampai anak saya yang umur 4 tahun waktu itu pulang dari Brastagi Old and New Year. Kami berantem di mobil. Yang paling tidak kusuka itu berantem di mobil. Karena nggak bisa lari. Kalau berantem di restoran aku pernah lari. Berantem di dapur aku naik ke atas. Berantem di mobil waktu itu anakku ketakutan. Dengar, suami istri yang suka bertengkar, anak-anakmu akan sakit mental. Anak-anakmu akan meniru pernikahanmu 80%. Apa yang ditayangkan ayah ibu dalam pernikahan 80% mirip pernikahannya nanti. Be careful father and mother. Karena orang lebih mudah menyerap yang dilihatnya. Tayangan video yang lihatnya dari masa kecil itu tayangan keluarga yang baik maunya. Tapi nggak ada kata terlambat. Tuhan sanggup memulihkan kita. Saudara yang saya kasihi, dalam kitab Amsal 14 ayat 17 saya bacakan aja. Dikatakan dalam Amsal 14 ayat yang ke-17, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Jadi orang yang lekas marah adalah orang yang bodoh. Dalam ilmu yang saya pelajari, 6 detik menunda marah, 20% turun. 6 menit menunda marah, maka 50% bisa turun. 6 jam saudara menunda marah, bisa batal marahnya. Makanya ketika saudara mulai emosi, mulai marah, jangan langsung lepas. Tunda. Nanti tes ya. Pulang dari sini mana tahu besok ada yang mau marah. Kata Pak Pendeta Suheri 6 detik. Tes aja. Pergi atau di depan gelas, di depan meja ada gelas, ada air putih, minum aja. 1,
2, 3, 4, turun 20%. 6 menit jalan ke sana, jalan ke sini, sambil berdoa dong. Tuhan Yesus tolong aku. Aku sebelum marah berdoa dulu. Karena kan Alkitab bilang gini, Kolose 3 itu ayat 17. Apapun yang kau perkatakan, apapun yang kau perbuat, dalam nama Tuhan Yesus. Marah pun harus dalam nama Tuhan Yesus. Bilang sebelahnya, sebelum marah berdoa dulu. Ya saya serius, saya lakukan. Saya bukan hanya omdo, I do it. Saya di jalan, Tuhan Yesus tolong saya mau marah. Rasanya ingin mencegah istriku yang satu ini. Nggak hormat-hormat dia sama aku. Suaranya kok tinggi-tinggi terus. Apa sih salahnya bilang baik-baik? Cuci piring dong, Pak. Bilang cuci piring aja, cuci piring. Ini makhluk halus ini kenapa emosinya nggak terkendali. Hal-hal kecil. Sepatumu itu nggak di situ. Rak sepatu ini. Saya juga orangnya kurang rapi. Soalnya kadang-kadang kami beda kepribadian. Nggak semua orang yang hidupnya persis sama kita ya. Kita memiliki macam-macam kepribadian. Nah saya berdoa. Tuhan, saya mau marah sama istriku. 50% marahku drop. Saya pernah satu malam udah marah-marahan jam 12 malam. Jam 11.30, jam 12. Saya akhirnya lari ke rumah sakit untuk visit pasien saya kembali. Saya ingat kejadian itu. Kemudian saya cek pasien saya, pasiennya bilang, Dok, tadi pagi kan udah cek. Nggak apa-apa kan, cek 5 kali pun nggak apa-apa kan, nggak bayar lagi. Padahal saya kurang kerjaan, saya cari-cari lagi. Setelah saya jalan-jalan, lihat pasien, kemudian balik lagi ke rumah, udah kulihat istriku tidur, aku pun ikut tidur. Batal marahnya. Penting menunda marah. Ya, jangan langsung marah. Bilang sebelahnya, tepuk dia, jangan langsung marah. Tepuk dia ya. Jangan langsung marah, ya tunda dulu ya. Nah saudara, dalam kitab Amsal 16 ayat yang ke-32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kalau saudara-saudara menjadi orang sabar, maka disebut seorang pahlawan. Sabar. Orang sabar diberkati Tuhan. Orang sabar dibela Tuhan. Ingat ya, hati-hati sama orang mengalah. Kalau ada pasanganmu mengalah, lihat kelakuanmu. Dia di pihak Tuhan. Dia bukan tidak bisa membalas apa yang dilakukan pasangannya. Tapi kalau dia mengalah, dia sedang di posisi Tuhan. Dan kalau Tuhan di posisi dia, berhadapanlah kau dengan Tuhan. Jadi orang yang mengalah itu adalah orang yang di pihak Tuhan. Saya berdoa, rajin mengalah untuk pernikahanmu. Nah saudara yang saya kasihi, yang kedua adalah dikatakan perselingkuhan. Yang menghancurkan, iblis menghancurkan rumah tangga adalah orang ketiga. Dalam sebuah buku yang saya baca, buku dari Pak Julianto Simanjuntak tentang perselingkuhan, karena itu dosen saya. Saya baca dari 10 keluarga, 7 terpapar perselingkuhan. 7 pasang, enggak main-main angka ini. Saudara, hati-hati dengan pertemanan-pertemanan yang membawa ke arah perselingkuhan. Jangan suka berdua-dua makan dengan lawan jenis yang bukan pasanganmu. Mau pelayan-pelayan di mimbar ini pun jangan. Di pelayan mimbar ini pun gak ada yang kebal. Gak ada yang kebal dengan perselingkuhan. Lihat Abraham, dia juga mengerjai Hagar. Lihat Daud mengerjai Betseba. Lihat juga Simson mengerjai Delila. Karena suka berdua-dua dengan Delila. Yusuf itu menang bukan karena hebat imannya, karena lari. Aku terlalu percaya Yusuf ketika dia mau lari, dia udah mulai sadar, nggak tahan juga ini. Tante Po goda-goda gua terus. Cup. Bakso cup. Pisang goreng cup, everyday loh. Tiap hari berbulan-bulan digoda. Wanita cantik, harum. Namanya dia orang kaya. Tapi dia sadar, aduh kalau begini bisa kacau ini nggak tertulis memang, saya bisa rasakan. Dia beriman, betul. Dia takut akan Tuhan. Tapi dia melakukan doa Bapa kami. Jauhkanlah kami dari pencobaan. Dia ngacir. Dia lari. Ada juga sih bapak-bapak lari mendekat. Lari. Ada lagi lari tempat, gini-gini dia.
Harusnya kita lari menjauh. Nggak ada yang kuat. Saya berkali-kali diajak orang konseling, wanita-wanita, anak gadis, atau ibu-ibu muda yang masalah pernikahan. I don't want kalau hanya 2 orang. Kadang-kadang dia bilang, Pak Pendeta, kita di hotel ini, kita di restoran ini, berdua aja ya, aku mau curhat. Saya nggak kuat, saya nggak berani, saya nggak mau, harus ada saksi. Pesanku samamu, jangan mau berdua-dua dengan orang yang bukan pasanganmu. Dalam ilmu kedokteran, lawan jenis dalam 2 orang, dari tengah-tengah ruangan tertutup di mobil, hormon seksnya naik. 3 menit saja. 3 menit aja, saya bawa mobil, ada anak gadis sebelah saya, singer yang sini, sebelah saya bawa ke Brastagi. Nggak usah sampai ke Brastagi, baru jalan 3 menit, hormon seksnya naik, hormon seks saya naik. Walaupun lagu di sini, haleluya, haleluya. Otak kami udah error. Halelupa, helikopter. Udah naik hormon seks, karena normal. Nggak normal namanya kalau saya dekat dengan anak gadis atau orang-orang yang anak ibu-ibu muda, saya biasa-biasa aja di kamar tertutup. Hati-hati ya, mana tahu engkau dekat dengan seseorang, kau pegang tangannya, seorang cowok, kau tanya apa rasanya? Nggak terasa, berarti homo dia. Iyalah, kalau dipegang dia nggak ada terasa, homo. Jangan dekati pencobaan, jangan suka chat-chat istri orang. Ya Pak, jangan suka bercanda-canda, WK, emoticon, sama istrimu nangis emitikonnya. Jangan, itu malam loh, jam 11, kadang jam 12. Tolong, please, jangan lakukan, jangan puji istri orang. Kamu cantik loh, jangan. Itu direkamnya itu. Dia senang dipuji. Dialah perempuan kalau dipuji, rambutnya goyang sendiri. Jalan dia kayak bebek, betul lah. Tinggal rebah aja. Needs-nya perempuan itu dipuji. Sementara suamimu nggak pernah memujimu. Udah capek-capek rebonding, masuk ruang astronot, berasap-asap, kayak Apollo. Pulang-pulang salon, penyakit tipus, botak. Please, jangan coba-coba bercanda-canda. Tidak ada orang baru ketemu dengan perempuan, dengan orang lain, langsung berpikir, selingkuh yuk. Nggak ada. Kan lucu. Kan awalnya kan cecetan dulu. Baru janjian jumpa. Betul? Baru kasih-kasih kado. Baru puji-pujian. Wah, habis. Episode 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Saya close diri saya. Saya bisa rasakan aura wanita yang tidak benar. Yang suami-suami juga bisa merasakan. Sesungguhnya dengar, suami istri sudah bersatu. Ketika suami selingkuh, istrinya bisa merasa. Saya sudah interview berapa orang. Dari mana ibu tahu suamimu selingkuh? Lihat langsung, enggak. Kok tahu? Aku bilang jangan menghakimi. Yakin Pak Pendeta, suamiku selingkuh. Ada saksinya? Enggak ada. Tapi apa yang dibilang dia beberapa waktu kemudian fakta betul. Kenapa? Karena dia dua menjadi satu rasa. Dia tahu. Suami juga begitu ketika istrinya macam-macam. Dia tahu. Mana lagi perselingkuhan itu sangat mematikan mental. Sangat menyakiti. Jangan beri kesempatan. Makanya anak muda, anak gadis, menikahlah dengan orang yang setia, yang takut akan Tuhan. Kalau dia sudah selingkuh waktu pacaran, jangan teruskan. Karena apa yang dibuat dia itu, diulanginya di pernikahannya. Jangan teruskan. Teruskanlah dengan orang yang setia, takut akan Tuhan. Amsal 31 ayat 30. Kecantikan adalah kebohongan. Kemolekan adalah sia-sia. Carilah wanita yang takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, dia tidak akan pernah berselingkuh. Saya berdoa, jangan tertipu engkau melihat kecantikan dan kegantengannya, kekayaannya. Tapi carilah takut akan Tuhan. Saudara, yang ketiga, akhirnya lewat perselingkuhan, lewat rumah tangga yang berantem, lahirlah anak yang homo, gay, lesbi. Karena fatherless, ayahnya hidup tapi nggak hadir, nggak pernah mendampingi dia, nggak berfungsi. Atau masa kecilnya dia dituntut seperti laki-laki, dituntut seperti wanita, akhirnya mereka lahir menjadi
homo. Dan sekarang mereka sudah punya komunitas besar. Bahkan sudah diakui di beberapa negara, diberkati di gereja. Saya bisa membayangkan bagaimana lah kalau saya pendetanya memberkati si Joko sama si Lamhot. Sama-sama punya pedang, dua-duanya sama-sama punya pedang begini-begini. Joko dan Lamhot. Aku yang duluan pingsan memberkati itu. Tapi di Amerika siapa yang gak memberkati itu ditangkap. Ditangkap. Jadi teman saya bilang, kalau saya sudah dikontak mau memberkati mereka, saya cari alasan, seminar lah, inilah. Kalau kau tolak, ditangkap. Aduh, aku gak tahan lah membayangkan itu. Lihat laki-laki aja boncengan sepeda motor, boncengan gini aja. Dulunya enak kita boncengan gini. Sekarang enggak, kalau udah begini. Lucu, risih kita. Berikutnya, akhirnya banyak keluarga yang divorce, cerai. Anaknya jadi korban. Anaknya jadi korban. Aduh. Saya udah melihat ini. Di depan sekolah kami. Anak TK. Tarik-tarikan ayah ibunya. Anakku ini. Ibunya bilang, anakku ini. Ini samaku. Anaknya 3. Tarik-tarikan. Ini juga samaku. Ya aduh Tuhan. Anaknya itu nangis. Di alam bawah sadarnya. Dia akan takut menikah. Kenapa ada anak wanita nggak menikah? Karena memorinya menakutkan pernikahan. Padahal pernikahan itu menyenangkan. Anak-anak, anak muda, kalau ayah ibumu mempertontonkan itu, ampuni mereka. Tuhan nggak salah menjadikan mereka orang tuamu. Mereka pun korban dari kakek nenekmu. Ampuni mereka. Beberapa anak gadis sampai 40-50 nggak menikah. Trauma dengan tayangan pernikahan yang menyakitkan. Saudara, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah up. Pusat keluargaku adalah Kristus. Ini yang perlu kita lakukan. Menjadikan Kristus menjadi pusat keluarga. Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya sekalian tambahkan padamu. Yosua berkata, tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Orang-orang lain beribadah kepada Baal-Baal, tetapi aku dan seisi rumahku. Saudara, orang-orang sekarang banyak sibuk dengan hal-hal duniawi, hedonisme. Tetapi yang kalian berkata, aku dan seisi rumahku. Dan saya bersyukur kalau hari ini saudara datang ke gereja, karena engkau sama kayak Yosua tadi. Ingin keluargamu dipulihkan, ingin keluargamu dimenangkan, ingin keluargamu diberkati, ingin keluargamu mengalami pemulihan dari Allah. Gak ada yang terbaik selain di hadirat Tuhan. Maka Daud berkata, lebih baik satu hari di altar Tuhan, di pelataran Tuhan, daripada beribu hari di tempat lain. Saya terlalu percaya kalau masih ada keluarga berdoa, bapak dan mama, anak-anaknya bisa diselamatkan. Kalau masih ada istri yang angkat tangan berdoa, suaminya bisa dipulihkan. Kalau ada suami yang mengangkat tangan, istrinya bisa dipulihkan. Ingat, ketika Abraham bernegosiasi dengan Allah, apabila ada sekian, apabila ada 50, apabila ada 10 yang membela, maka aku akan memulihkan. Tetapi, adakah keluargamu yang berdoa untuk keluarga? Saya terus berdoa. Saya tiap hari berdoa bagi keluarga besar saya. Keluarga abang saya, keluarga kakak saya, keluarga adik saya, tiap hari saya doakan. Keluarga mertua saya, terus saya doakan, karena doa yang sanggup. Kadang-kadang dalam berkeluarga kan misunderstanding. Akhirnya sakit hati, gak enakan. Ada aja cerita. Tapi saya terus membawa di altar Tuhan. Istriku, anak-anakku, dan saya melihat tangan Tuhan bekerja. Seperti Musa ketika dia mengangkat tangan, kemenangan bagi Israel. Saya percaya bapak-bapak di sini sama ibu-ibu di sini. Mungkin kau lelah melihat anak-anakmu dengan gadget. Lelah melihat anak-anakmu dengan hidup yang bebas. Angkat tanganmu. Tuhan sanggup memulihkannya. Angkat tanganmu. Mungkin di sini ada istri-istri yang lelah melihat suaminya selingkuh terus. Hobi selingkuh. Terus dia melakukan. Tapi kalau engkau angkat tanganmu, engkau nangis kepada Tuhan. Lihat Hana, ketika dia menangis di bait Allah. Tuhan memberikan dia anak, Samuel. Air matamu ditampung di kirbat Tuhan. Kadang-kadang masalah kita ini bisa sampai meneteskan air mata. Kadang-kadang gak sanggup dengan bahasa kita. Maka Tuhan katakan pakai bahasa air mata. Yang tahu bahasa air mata itu Tuhan. Sometimes masalah kita begitu berat. Hanya Tuhan yang tahu bahasa air matamu. Maka dikatakan Mazmur 126. Dia menampung air matamu di kirbatnya.
engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Saya mengajak sama saudara, seberat apa masalahmu, seberat apa persoalanmu, angkat tanganmu dan datang kepada Tuhan. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saya sudah saksikan seorang ibu yang begitu lelah melihat suaminya selingkuh terus. Udah selingkuh main pukul lagi. Aduh, ada suami yang kejamnya bukan main. Dia menuduh istrinya selingkuh padahal dia yang selingkuh. Dan main pukul. Istrinya hanya nangis kepada Tuhan. Saya percaya selagi masih ada orang yang membela keluarga, aku percaya keluarganya dipulihkan. Ya, teruslah bela keluargamu. Nah saudara, yang berikutnya adalah out. Bagaimana kita menjadikan keluarga kita bukan hanya untuk diri kita, tapi keluarga kita menjadi misi memenangkan keluarga lain. Misi untuk memulihkan keluarga lain. Saya katakan kepada anak sama istri saya, biarlah keluarga kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Kita pernah hancur, kita pernah mengalami banyak masalah. Kalau kasih karunia Tuhan memulihkan kita, biarlah kita dipulihkan untuk memulihkan yang lain. Biarlah kita diberkati untuk memberkati yang lain. Katakan sama-sama, lewat keluargaku, 1, 2 ya. Lebih semangat, lewat keluargaku, keluarga yang lain dimenangkan. Lewat pernikahanku, pernikahan yang lain dipulihkan. Maka saya berdoa sama Tuhan, Tuhan pulihkan aku, pulihkan aku. Nah saudara, yang ketiga adalah pasangan hidupku adalah sahabat terbaikku. Bukan orang tua, bukan saudara, bukan teman. Jelas dikatakan Kejadian 2:24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat ini menyelamatkan pernikahanku. Ketika mamaku dengan istriku berantem. Waktu itu ada usaha kami. Istriku belum ikut manajemen usaha. Mamaku dan adikku. Dan saatnya istriku mau manajemen usaha. Mulai menata keuangan. Mulai mamaku dan adikku berkata, kami kayak mana? Mereka beda pendapat. Mereka mulai marah-marahan. Dua makhluk halus ini mulai marah-marahan. Mulai, aku yang mendirikan, aku yang mengerjakan, aku yang berusaha. Istriku juga bilang, ini kan suamiku, kan kami yang punya ini. Mulai, ingat, cinta uang akar segala kejahatan. Cinta uang akar segala kejahatan. Ada orang karena mencintai uang, nggak bercakapan abang adik. Ada karena mencintai uang, suami istri kacau. Jadi suami yang mencintai uang pasti akan jatuh dengan perzinahan. Jangan pernah mencintai uang. Cintailah pasangannya. Akhirnya mereka berantem. Saya di tengah-tengah. Saya masih ingat saya waktu itu di klinik. Karena klinik kami ada beberapa unit yang saya kelola. 80 pegawai, ada 20 dokter. Saya manajemen nih. Kemudian saya melihat sebelah kanan saya istri mama saya, tempat lahir saya. Di sini tempat lahir beta. Istri saya tempat mati saya, teman mati saya. Mana yang mau kupilih Tuhan? Teman mati atau teman tempat lahir? Tapi Tuhan bicara Kejadian 2 ini. Ayat 24. Hai suami, tinggalkanlah ayah ibumu, bersatulah dengan istrimu. Saya puji Tuhan. Selamat. Selamat. Saya sudah melihat ada suami yang memilih mamanya cerai. Hancur berkeping-keping. Posisi istri sejak diberkati number 1. Nggak boleh number 2. Number 1 posisi istri setelah diberkati. Itu hukum Tuhan. Posisi suami number 1 tidak ayahmu. Itu siapa yang menyalahi hukum Alkitab pasti akan hancur. Saya sudah lihat seorang keluarga saya, dia memilih mamanya cerai. Saya udah bilang, jangan kamu langgar, ini hukum Alkitab. Tapi mamaku nggak setuju. Gimana ini bang? Mamaku nggak setuju. Engkau mau ikut perintah mama atau perintah Tuhan? Akhirnya memilih mama, hancur. Makanya ibu-ibu kalau udah anakmu menikah, ikhlaskan. Ikhlaskan dia bersama pasangannya. Jangan coba-coba ingin menguasai anakmu yang sudah diberkati. Karena istrinya, teman, bukan lagi teman, 2 menjadi 1. Hanya maut memisahkan. Yang berikutnya adalah, yang lucunya lagi aku jumpai ada orang sama istrinya nggak pernah dibuatnya ketawa-ketawa. Istri orang lain ketawa-ketawa dibuatnya. Ini kan suami gila ini. Pintar kali dia buat istri-istri lain itu ketawa-ketawa di kantornya. Waduh, senang kali ya sama abang ya. Sampai di rumah istrinya disalipkan.
Istrinya nangis, nggak dicakapin, nggak ada kamus. Akhirnya istrinya bilang, kau ya, kalau sama teman-temanmu ketawa semua kau buat. Banyak kali humormu, banyak kali bahasa-bahasa guyonmu. Jumpa di sini patung. Saya mengajak sama saudara, keluarga itu surga kalau banyak ketawanya. Bayangkan kalau saya seorang pendeta, masuk ke rumah gaya pendeta, Shalom Aleichem. Baru masuk ke ruang kamar istriku, haleluya 12 kali. Pasti istriku bilang, hormonku habis. Nggak selera samamu. Saya paling senang membuat istriku ketawa. Kalian tertawa pun aku senang, tandanya masih hidup. Tapi aku paling senang melihat istriku ketawa. Kalau dia ketawa dia bisa sampai jatuh. Udah itu pak, udah itu pak, katanya. Anak-anakku ketawa, itulah sorga. Canda. Humor. Walaupun saudara pebisnis, jangan langsung sampai meja makan kalkulator. Gimana itu usaha tadi? Lihat, mulut istri pun udah miring. Hampir stroke. Hidup ini singkat, life is too short. Make happy. Sorga. Amin. Saya senang. Berapa banyak di sini suami yang senang membuat istrinya ketawa? Angkat tangan. Oh, puji Tuhan ya. Ya, udah mulai, oh puji Tuhan. Mungkin engkau berkata, kayak mana caranya Pak Pendeta? Kalau kau bingung, bangun pagi-pagi, celuk, bah. Pasti istrimu bilang, stres ya kau. Waktu baby kan begitu kan? Celuk, bah babynya, iya. Sorga, kalau ada ketawa di rumahmu. Jangan kuat-kuat suaramu di rumah. Jangan tinggi-tinggi. Bagaimana kau memenangkan tetanggamu? Kalau suaramu kuat-kuat. Manggil suamimu pun, manggilnya kuat kali. Sini kau Jimmy. Makan kau Jimmy. Suaminya lu nama Jimmy. Tunggu Fen, aku lagi ada kerja. Bandal kau ya. Nah coba lah. Nanti habis itu nanti FA malam-malam. Haleluya, halelupa, helikopter. Mari, bagaimana orang akan tertarik dengan rumah kita kalau suara menjerit-jerit? Please deh, ngajak makan aja. Ma, udah makan. Pa, gimana kabarmu? Saya berharap saudara. Berikutnya adalah membereskan konflik keluarga dalam satu hari. Jangan bermalam. Kalau ada masalah cepat. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi kalau ada nggak enakan, cepat selesaikan. Saya pernah nggak enakan. Tapi saya berjuang, apa? What I do? Supaya lebih baikkan. Saya juga pernah gak enakan dengan iparku. Dengan mertuaku. Dengan abangku, dengan adikku, dengan kakakku. Nggak ada, nobody perfect. Nggak ada pemilih yang keluarga yang sempurna. Tapi kesatuan gak bisa tanpa usaha. Jangan diamkan. Apalagi ini yang istri-istri. Kalau dengan adiknya suami, kakaknya suami, ipar. Bahasa Indianya Eda. Dengan edamu. Jangan diamkan. Do something. Lakukan sesuatu. Jangan biarkan kebekuan itu membeku. Entah bawa bika Ambon. Membawa minyak Papua. Entah apa aja lah. Bawa hadiah kado ulang tahun. Happy birthday. Ini untukmu. Do something. Saya pernah beku sama beku istri saya. Dia beku, aku juga beku. Aku merasa udah saling menyakiti. Kemudian dia pindah kamar sebelah. Saya sendirian, makin kedinginan. Saya mengalah. Saya sapa dia, saya lakukan sesuatu. Saya bawa pangsit. Berhangat tubuhnya. Saya bawa sesuatu, do something. Jangan biarkan, ingat gak cukup doa. Kesatuan harus ada usaha. Sama keluarga mertuamu karena iparmu, sesuatu usaha. Entah chat aja kayak selamat Natal, selamat ulang tahun. Kasih dia kado, kirim. Tapi jangan pakai COD.
Makin ngamuk dia, makin keriting rambutnya. Mana lagi baju harga 500.000 COD. Dia langsung telepon, apa maumu? Gua nggak pesan. Kita yang bayarkan lunas. Kasih baju yang 500.000 sama dia. Baru dia bilang, apa ini? Eda, bahasanya ipar. Apa? Apa-apa, kami ada berkat, jadi berkat aja lah. Untuk keluarga ya. Dia pasti akan berpikir, itulah balas kejahatan dengan kebaikan. Meletakkan bara di atas kepala. Dia langsung berpikir, wah baik sekali. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Do something. Apa yang kita lakukan dalam membangun keluarga yang bagus? Dikatakan adalah pemilih value berikutnya, praktek kasih satu arah. Kasih agape. Saya husband, ini wife. Maka kalau mau langgeng pernikahanmu, hubunganmu dengan siapapun, lakukan resep ini. Praktek kasih satu arah. One way. Kasih Tuhan bukan dua arah. One way. Kasihnya tulus. Dua arah nggak tulus. Artinya kalau aku traktir Pak Ben Hur, maka dia harus traktir aku. Kalau aku kunjungi pestanya, maka pestaku pun kunjungi. Itu nggak tulus. Jadi kasih satu arah dari Allah. Aku terima, aku kasih sama istriku, aku kasih sama anakku. Aku nggak minta dibalas. Aku nggak minta dibalas, karena cukup. Semakin ku beri, semakin dikasih Tuhan. Semakin ku traktir, semakin melimpah. Semakin ku kasih sama iparku, semakin melimpah. Semakin aku menolong orang susah, semakin melimpah, semakin melimpah. Karena Alkitab berkata, semakin engkau memberi, Tuhan semakin memberi engkau. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi aku hanya melakukan perang kasih agape, itu yang menyelamatkan istriku dan pernikahanku dan anak-anakku. Tidak ada lagi aku menuntut. Mau orang aku kasih uang gak bilang terima kasih, is okay. Karena aku mengasihi karena Tuhan Yesus. Gak minta dibalas, gak minta untuk dikembalikan. Saya berdoa, saya terus mengasihi. Saya bilang, saya hanya mengasihi dia, mengasihi anak-anak, menguasai keluarga mertua, menguasai mengasihi siapapun. Karena kasih Allah melimpah dalam hidup kita. Yang terakhir adalah, berapa banyak yang mengasihi pasangan hidup Anda sama seperti pada hari pernikahan Anda. Karena banyak orang ketika di masa pernikahan, mereka begitu sangat romantis. Teng, 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 teng. Teng, 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 I love you. Waduh, pokoknya kalau lagi pacaran itu pokoknya, oh so cute, so romantis. Kata-katanya puja-puji luar biasa. Sekarang pertanyaan, setelah masuk pernikahan 5 tahun, 10 tahun, apakah cintamu sama waktu hari pertama menikah? Siapa di sini yang semakin lama, semakin cinta pada pasangannya? Wih, Pak Hasan ya, Pak Hasan. Wow, kita dua aja Pak. Ini perlu diapain? Sekali lagi, siapa di sini semakin lama, semakin sayang kepada pasangannya? Angkat tangan. Wow, tepuk tangan buat cara jemaat. Luar biasa. Bilang sama pasanganmu, I love you so much. Forever. Aku mengasihi istriku, semakin sayang aku sama dia. Adakah kekurangannya? Ada. PowerPoint terakhir. Waktu pacaran kita berharap, wah dia nanti ramah, dia buat kopi saya. Kalau aku pulang kantor dia buat pisang goreng. Dia nanti akan kusuk saya kalau sakit. Pagi-pagi dia bangun jam 4, jam 5, sayang mamaku. Dia nanti orangnya bagus keuangan. Ternyata harapanmu setengah nggak ada. Ternyata dia bangun jam 8. Bukan pisang goreng, kau yang digoreng. Bukan ramah sama mamamu disalibkan. What did you do? Ternyata ekspektasimu di luar. Kan coba wawancarai. Kenapa kau cinta sama dia? Dia orangnya lembut. Ini belum menikah itu. Dia orangnya lembut, rapi. Selain cantik ya, dia bilang, orangnya begini, teliti, pintar masak, begini. Coba udah menikah. 3/4 nggak ada. 90% nggak ada. Apakah kau mencintai dia? Saya bilang sama istriku, segala kekuranganmu, aku tetap cinta sama. Selalu kulakukan, ku tetap cinta, ku tetap setia. Walaupun udah banyak tsunami yang kami lewati, tetap cinta sama dia. Semakin sayang sama pasanganmu, sama anak-anakku, sama keluarga mertuaku, aku semakin sayang. Sama keluarga besarku, aku makin sayang.
sama semua manusia, aku semakin cinta karena kasih Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan.